Nah, jadi rekan-rekan semua, saya harap nanti 15 menit ke depan saya akan berikan tanggapan. Maksud saya berikan informasi tentang tata cara penulisan, baik artikel ilmiah maupun skripsi. Nah, jadi mohon diperhatikan dengan benar gitu. Nah, kemarin ada yang lucu, si Charlie WA saya gitu. Pak, gimana sistematika skripsi gitu ya. Anda itu dapat buku panduan nggak gitu? Saya balas saja, saya lihat buku panduan. Nah, jadi sebelum bertanya, kita tanya dulu diri kita, ada nggak buku panduan itu di kita gitu loh. Ada nggak materi yang sudah diberikan dosen ke kita gitu. Nah itu, kalau si Charlie nanyanya misalnya, Pak, bagaimana buat substansi yang bagus? Nah, Anda pertama kuliah dapat nggak gimana caranya buat substansi atau artikel yang bagus? Kan nggak gitu loh. Dapatnya cuma buku panduan. Nah, gitu itu loh maksud saya. Jadi, sebelum nanya, sebelum diskusi, kira-kira kita sudah punya modal buat ngebaca. Gitu. Ya? Gitu ya? Oke, sebelum mulai, ada nggak yang mau tanya? Karena nanti setelah diskusi, kita bahas tentang tugas UAS dari ITE dan kemudian artikel Anda. Artikel Anda ini saya udah banyak udah ada beberapa jurnal yang ingin saya lempar gitu dengan tulisan teman-teman. Karena itu jangan sampai nanti Anda mau skripsi, Anda mau ujian, terhalang cuma masalah gara-gara publikasi. Nah itu saya nggak mau. Bahkan siapa kemarin itu Rido ya, Rido itu sudah kirim ke saya baca, oke deh secara substansi sudah masuk, tetapi secara sistematika dan penalaran belum. Jadi saya langsung lempar ke dosen untuk diskusi. Tapi kalau judul nanti kita rombak gitu ya. Nah, kalau memang cukup SKS-nya, udah kita seminar 1 gitu loh. Ngapain nunggu-nunggu? Anda udah cukup 100, udah lanjut. Apalagi KKN kan sudah semua nih. Belum, Pak. Ada yang belum? Iya. Ada yang belum. Nggak, it's okay, nggak apa-apa. Tapi udah SKS udah 100, ya udah lanjut. Ngapain nunggu-nunggu gitu loh. Ini udah mau seminar 1 gitu. Kalau COVID nggak ada masalah, saya rasa ya. Kita bisa online begini. Nah, kemudian ada informasi lagi. Jadi buat teman-teman yang yang punya permasalahan apapun itu, share aja ke saya atau share ke teman-temannya gitu. Kalau temannya nggak bisa bantu, share ke saya gitu. Jadi HI ini bukan strict pada tujuan, tapi pada proses. Buat apa lulus, buat apa berhasil, tapi nggak ngajak kawan-kawannya gitu ya. Itu individualis. Nah, kita nggak menciptakan itu gitu. Kalau ada sukses, ada berhasil, ada yang pinter, ya ditularin sama kawan-kawan yang lain. Jangan pula kalau teman-temannya ada yang kesusahan, kalian nggak mau bantu. Nah, itu yang salah. Ya. Nah, jadi satu sama lain harus bantu. Nih 19 orang nih harus bisa saling tolong-menolong gitu. Jangan sampai nggak solid lah, udah sedikit nggak solid lagi, aduh kerok. Ya. Baik, saya coba share. Ada yang mau tanya nggak? Belum, Pak. Ya, belum. Ya, nanya apa aja. Nggak apa-apa. Pak, saya mau nanya. Ya. Kan kata Bapak kemarin kalau misalkan mau ngajuin skripsi mesti ke Unila ya, Pak? Ke Unila itu kemana, Mbak? Ke FH, katanya ke Bapak kan ketemu Bapak. Iya, ketemu saya dulu. Judulnya udah ketemu belum? Tapi kan kalau misalkan itu Giska di Jakarta, Pak, itu gimana, Pak? Apa emang mesti harus ketemu gitu? Enggak juga. Si Rido di Riau, dia by email sama saya. Tapi Oke, harus... Pak, kirain ke Lampung gitu. Oh, enggak perlu. Nah, tapi kan teman-teman kan harus... sistematikanya kan harus terpenuhi gitu ya. Kalau nggak terpenuhi ya susah gitu. Baik, udah kelihatan belum sama rekan-rekan?
Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah kelihatan kok, Pak. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Gitu Oke. ya, Pak. Baik, saya coba mulai lah ya. Apapun judulnya, jadi kita akan bicara pertama masalah artikel ilmiah, bukan skripsi, tapi artikel jurnal. Nah, ini agak beda. Nah, kalau skripsi itu dia punya 5 bab, 4 sampai 5 bab. Tapi kalau artikel jurnal, dia punya 3. Nah, saya nggak mau bicara skripsi, karena skripsi ada panduannya. Nah, tetapi isi dari setiap bab itu mewakili apa yang saya katakan sekarang. Jadi, jangan sampai Anda buat itu tidak punya sistematika yang bagus. Ya, itu. Nah, yang harus dipenuhi artikel jurnal untuk bisa publikasi itu, yang pertama, kalau abstrak itu nanti ya, di akhir. Abstrak itu jangan pernah buat abstrak di depan, gitu. Karena nanti kita akan sulit sendiri. Jadi ketika mau mulai penulisan, jadi setiap artikel jurnal ini kan bisa dikembangkan nanti jadi skripsi gitu ya. Jadi yang penting artikel jurnal aja dulu. Nah, artikel jurnal ini yang pertama yang harus dicari adalah rumusan masalah sebenarnya ya. Nah, rumusan masalah itu apa? Banyak. Kalau di deskripsinya di skripsi itu deskripsi dari petunjuk, deskripsi dari permasalahan, deskripsi dari international convention, agreement, itu bisa jadi skripsi. Tapi kalau di artikel jurnal, belum tentu. Kecuali jurnal-jurnal yang sifatnya teoritis, teori hukum, filosofis, dan lain-lain ya. Tapi kalau jurnal-jurnal yang bicara hukum, nggak ketemu. Nah, jadi untuk artikel jurnal, rumusan masalah yang ada itu harus fokus kepada pro kontra. Pro kontranya apa? Antara fakta, antara aturan, itu berbeda. Atau secara etika, secara norma, itu berbeda. Nah, pelanggaran hukum yang terjadi itu kan atas dasar pro kontra. Fakta tidak sama dengan apa yang diharapkan di dalam hukum. Nah, jadi pro kontra itu bukan jadi harus antara aturan dan perbuatan, enggak juga. Semua yang sifatnya pro kontra bertolak belakang itu bisa jadi sebuah artikel sehingga menemukan idealitas solusi, kemudian rekomendasi. Nah, itu atau gagasan baru. Nah, itu ya. Jadi Anda harus cari masalahnya apa. Gitu. Masalah itu enggak juga cuma fakta di lapangan kemudian beda dengan aturan hukum. Banyak sekali perbedaan, misalnya harapan yang di suatu lingkungan masyarakat atau komunitas, kebijakan yang sudah ada, tetapi tidak dijalankan. Nah, jadi berhasil atau tidak berhasil. Jadi kita bicara efektivitas. Nah, antara tujuan dan fakta di lapangan tidak tercapai. Nah, ini juga bisa dijadikan sebuah pro kontra dalam sebuah permasalahan artikel jurnal. Nah, jadi perlu diingat, antara tujuan, antara harapan dan fakta, ternyata juga bentuknya pro kontra. Gitu. Nah, faktanya apa? Ini. Nah, itu nanti dijabarkan. Jadi Anda harus mencari rumusan masalah dulu nih. Masalahnya apa? Contoh misalnya ya, kebijakan COVID-19 gitu ya. PSBB. Tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena tambah banyak. Oh, something wrong dong di dalam prosesnya. Nah, Anda harus menulis prosesnya itu di dalam artikel jurnal.
Nah, walaupun di dalam prosesnya ada pelanggaran hukum, itu beda hal gitu. Tapi tujuan yang mau dicapai itu adalah kenapa kok sudah ada kebijakannya, kok masyarakat masih banyak yang kena. Nah, itu bukan suatu pelanggaran hukum ya. Jadi Anda melihat itu jangan dalam kacamata kuda, lurus saja ke depan. Buka kacamatanya, jadi Anda bisa point of view-nya banyak. Nah, tetapi harus fokus. Gitu ya. Nah, monggo kalau teman-teman nanti di dalam tengah-tengah penjelasan saya, misalnya ada yang mau tanya, silahkan aja potong, ya, potong pertanyaan, potong penjelasan dari saya. Nah, kemudian selanjutnya, setelah menentukan permasalahan, Anda harus buat latar belakang. Nah, saya bilang ya, di dalam membuat artikel itu harus punya outline. Apa yang harus Anda buat. Jadi di uraian latar belakang ini, Anda harus buat dulu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu bicara apa. Apakah bicara fakta duluan, atau langsung bicara pro kontra, atau bicara masalah rekomendasi, tujuan yang mau dicapai. Silahkan aja, nggak ada masalah. Gitu. Jadi sistematikanya bagus. Paragraf 1, 2, 3 bicara fakta dulu semua. Data semua. Di Indonesia, provinsi, perbatasan, dan lain-lain. Case, putusan pengadilan bicara. Baru bicara pro kontra terhadap fakta dan data tersebut. Di dalam pro kontra itu ada apa? Oh, ada referensi hukum, ada opini. Nah, itu yang harus dibangun. Nah, jadi 3 ini harus masuk gitu. Nah, sehingga ketika selesai di fakta, data, pro kontra, referensi hukum, Anda akan masuk kepada suatu kesimpulan awal. Hipotesa namanya. Nah, isinya apa? Isinya adalah bagaimana Anda menyimpulkan fakta dan data tersebut, pro kontra tersebut. Apakah sesuai? Contoh misalnya ya, perlindungan data pribadi. Di dalam penulisan ini akan diintisarikan bahwa perlindungan data pribadi belum maksimal karena belum ditandatanganinya atau belum dilegalkannya Undang-Undang PDP. Indonesia hanya mempunyai peraturan presiden tentang satu data Indonesia, yang notabene-nya belum mempunyai sanksi yang tegas. Nah, kesimpulan awal ini sudah bisa dibangun. Nah, untuk menuju kesimpulan akhir, Anda harus jelaskan kesimpulan awal ini dengan menjabarkan permasalahan yang ada. Contoh, permasalahan satunya. Permasalahan satu di artikel nggak perlu dijabarkan 1, 2 gitu. Enggak. Dibuat dalam kalimat pernyataan. Studi ini akan menganalisa mengenai kondisi Indonesia, kondisi teknologi Indonesia dalam menghadapi teknologi 4.0. Kemudian studi ini juga akan menganalisa peraturan yang ideal mengenai perlindungan data pribadi. Nah, begitu. Kalau Anda bingung, Anda coba buka jurnalnya Fiat atau Cipalo, atau jurnal-jurnal yang lain. Ada template-nya, kemudian ada sistematika penulisannya. Memang dalam menulis itu template-nya berbagai macam, tetapi yakinlah bahwa isi dari setiap paragraf, isi setiap dari bab itu isinya ini. Gitu ya, fakta, data, pro kontra, hipotesa. Gitu, ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, saya lanjut.
Kemudian setelah kita masuk di dalam pendahuluan, kemudian pendahuluan itu satu aja lah ya, nggak usah A, kemudian ada A1, A2, no, nggak usah gitu. Dan ini cuma 5 sampai 8 halaman gitu loh, dengan 1,5 spasi gitu ya. Nah, kemudian Anda masuk ke dalam bab diskusi dan analisa. Di diskusi dan analisa itu isinya apa? Nah, saya coba rumuskan ya. Analisa setiap pendapat, data, dan kasus. Pendekatan yang digunakan bisa pendekatan sosiologis, hukum, dan peraturan. Atau pendekatan yang lain. Contohnya apa? Pendekatan psikologis, pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi. Banyak, tergantung apa yang mau kita tulis. Nah, tetapi dalam diskusi dan analisa ini tergantung rumusan masalah. Jadi kalau masalahnya kira-kira mau menganalisa satu, ya cukup satu. Misalnya B1, judul besarnya apa. Kemudian B2, judulnya apa. Nah, tapi relevan. Nggak boleh ngalur ngidul ke sana kemari, ke sana kemari. Gitu ya. Nah, ini harus penjelasannya juga. Nggak boleh langsung deskripsi, pengertian, segala macam. Nggak perlu. Dalam pembuatan paragraf di dalam diskusi dan analisa, Anda harus berisikan data fakta itu kemudian langsung disambungkan dengan referensi hukum, kemudian opini orang lain atau opini sarjana, kemudian opini Anda. Jadi di setiap ada analisa, di situ harus ada pendapat saudara. Jadi nggak mungkin di setiap, bukan nggak mungkin, ini banyak terjadi di skripsi teman-teman Anda itu. Jadi di setiap paragraf itu ada footnote-nya. Sebenarnya nggak boleh juga ada footnote-nya. Tetapi ada disisakan paragraf yang berisikan menurut penulis. Jadi bisa diintisarikan. Melihat kondisi tersebut, kita bisa mengintisarikan bahwasannya. Nah, melihat pandangan tersebut, melihat pendapat tersebut, nah, jadi ada opini saudara, gitu. Ini kalau ngomong memang enak gitu loh, tapi nanti pas ngelihat tulisan Anda sendiri itu jengah gitu loh, bosen. Nah, jadi inilah 19 orang ini, saya harapkan bisa saat baca satu sama lain, baca dong tulisan gua. Ada yang typo nggak? Ada yang kira-kira kalimatnya bingung nggak? Gitu. Nah, kalau 8 halaman ini saya rasa ya masih gampang. Tapi kalau sudah sampai 100 halaman, 80 halaman itu kan udah bete sendiri gitu ya. Gitu. Nah, kita juga perlu manajemen dalam mengerjakan skripsi. Oke? Nah, di Pak, mau dalam... nanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau bikin jurnal gitu kan, atau skripsi nanti, ketika kita cari referensinya itu full dari jurnal dan fakta dari berita, nggak ada dari buku, itu gimana, Pak? Ya, bukunya 1-2 nggak ada masalah. Karena di dalam jurnal itu ya, di dalam jurnal-jurnal itu dia lebih mengedepankan 70% jurnal referensinya daripada buku. Begitu juga skripsi. Buku itu kan out of date ya. Tapi kita perlu teori-teori. Nah, teori-teori itulah yang kita pakai di dalam kita baca dari buku. Boleh ngambil dari jurnal gitu, tapi bagusnya kalau teori-teori itu kita ambil dari buku. Gitu. Nah, tapi kalau bicara opini hukum, kemudian gagasan, kita lebih bagus ke jurnal. Jadi jangan sampai kalian buka Google Scholar juga nggak bisa, cari jurnal juga nggak bisa, gitu. Nah, nanti saya coba, kalau buka Simago udah bisa belum? SJR, untuk cari jurnal luar negeri. Belum Pak. coba, Pak. Belum. Oke, nanti kita cari waktu ya.
Nah, tapi di Google Scholar itu ketika Anda masukkan sebuah tema atau judul dalam bahasa Inggris, saya yakin udah keluar semua. Jadi kalau cari datanya untuk perbandingan, apalagi yang komparatif ya, jangan cari pakai bahasa Indonesia. Sedikit, tapi searching by English. Jadi keluar semua tuh yang opini-opini Inggris. Jangan takut nggak bisa bahasa Inggris, kita udah punya Google Translate, Google by dokumen, Google by picture, Google by apa. Jangan kesulitan. Anda ini lebih muda dari saya gitu kan. Jadi nggak ada alasan kalian nggak tahu. Oke ya, ada yang lain? Nggak ada? Cukup? Oke. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bukan dari copy paste dari pendahuluan, diskusi, dan lain-lain. No. Kesimpulan itu adalah intisari dari permasalahan dan solusi. Permasalahannya apa? Solusinya apa? Contoh ya. Misalnya di PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian permasalahannya mencari yang ideal. Nah, jadi Anda harus gabungkan dulu rumusan masalah itu apa? Mencari peraturan yang ideal. Jadi Anda buat di kesimpulan itu adalah di dalam penulisan ini disimpulkan bahwa peraturan yang ideal adalah yang berisikan tentang ini. Karena tujuan yang akan dicapai adalah. Nah, itu kan sebenarnya paraphrase dari permasalahan dan hasil dari diskusi dan analisa. Nah, jadi jangan copy-paste sebenarnya gitu. Tapi paraphrase-kanlah apa yang ada di permasalahan sama yang ada di isi. Nah, kalau ada saran, buatlah saran. Tapi nggak usah dibuat juga C1, C2, kesimpulan, C1, C2 saran. No, nggak usah. Langsung saja buat kesimpulan. Kalau Anda mau buat saran, rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukannya sebuah FGD misalnya. Diperlukannya sebuah masukan dari masyarakat. Nah, gitu. Bahasanya bahasa yang ilmiah lah, yang akademis. Jangan yang sudah-sudah ada gitu. Nah, masukan dari masyarakat harus menjadi rekomendasi. Nah, itu kan sebenarnya kalimat saran gitu loh. Kan? Nah, ini. Nah, kalau kita nggak pernah latihan, saya yakin kalian nggak bisa. Tetapi kalau latihan terus, saya yakin bisa. Nah, kemudian, kalau sistematikanya ikutilah ini gitu ya. Ini yang paling mudah gitu. Pakai footnote apa style, kemudian pakai 5 tahun referensinya 5 tahun dari sekarang ya, 5 tahun sebelum gitu ya. Dari jurnal hukum, dari dosen-dosen. Nah, itu. Nah, itu yang saya harapkan ke rekan-rekan. Kenapa jurnal-jurnal yang Anda buat nanti itu berguna juga untuk akreditasi. Kalau nanti Anda lulus, akreditasinya masih A. Tapi kalau adik-adikmu lulus nanti, kalau akreditasinya turun gimana? Kan kasihan. Gitu. Nah ini, karena kita sekarang akreditasinya beda sistemnya. Oke, secara penjelasan saya kira cukup. Nanti materi ini saya upload di Google Class beserta nanti tugas yang Anda harus buat. Ini dicatat ya. Ini kalau Anda mau dapat nilai. Kalau nggak mau dapat nilai nggak ada masalah. Saya minta di dalam 3 hari ke depan, nanti saya buat deadline-nya, buat tulisan 5-8 halaman, belum termasuk referensi ya, silahkan saja. Buat tulisan tentang temanya, tentang teknologi, terserah apa deh. Ya.
Anda mau melihat permasalahan apa di dalam teknologi, hukum teknologi ini, hukum telematika. Anda mau buat rekomendasi juga monggo silakan. Dan saya mau 3 hari ini dikirimkan outline-nya di Google Class. Bukan papernya ya. Papernya saya tunggu 1,5 minggu. Nanti saya buat juga tanggalnya. Pak, izin Pak. Gimana? Laptop saya udah 3 hari ini masuk ke tempat servis. Dari kemarin udah saya bolak-balik ke sana, itu belum selesai-selesai Pak. Jadi gimana? Nggak ada tempat rental? Ya ada Pak. Nah, jadi nggak ada masalah dong? Ya udah Pak, ya Pak. Iya. Apalagi ada yang masalah lain? Nggak punya duit? Pak, yang 3 hari itu outline-nya doang. Terus kalau untuk full papernya berarti harus ada referensi sama footnote ya Pak? Yoi dong. Apa guna tuh saya tulis apa style for footnote? Nah, coba. Masa tulisan artikel nggak ada footnote sumber? Ada ini nggak Pak batas footnote buat PES gitu? Nggak ada, saya cuma mau lihat aja. Kalian mau di referensi itu ngambil jurnal berapa? 5 tahun terakhir loh. Ya Pak. Nah, dan saya buku itu 1-2 nggak apa-apa lah, 1-2-3. Pokoknya 70% jurnal. Gitu ya. Siapa tahu nanti kalian saya ajak buat nulis. Ada nggak yang udah saya ajak buat nulis? Oh, senior Anda ya. Dan lumayan kan satu artikel 5-8 halaman, 500 sampai 1 juta. Nama Anda masuk, nama saya masuk, Anda dapat duit. Nah, nanti dapat duit lagi dari fakultas, kita sharing lagi. Gitu. Kalau mau dapat duit, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya Pak. Ya. Ada lagi mau tanya? Pak, mau nanya dong Pak. Pak. Tentang ini Pak, kan biasanya kalau penelitian gitu harus ada yang namanya batasan penelitian. Nah, kalau mau buat batasan penelitian itu biar gak kemana-mana gitu, biar terfokus tuh gimana sih Pak? Ruang lingkup. Ya, kalau karena gini, kadang buat kita ngerembet ke penelitian itu pasti ada hal-hal pendukung gitu. Misalkan kayak faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya. Tapi tujuan kita tuh ke kedaulatan kayak gitu, Pak. Itu biar nggak seakan-akan terlalu luas gimana ya, Pak? Kita konteksnya artikel jurnal ya, bukan skripsi dulu ya. Nah, kalau bicara artikel jurnal, di dalam pendahuluan itu, di akhir itu kan ada permasalahan dan ruang lingkup. Nah, jadi paragrafnya harus dibedakan. Ketika Anda sudah merumuskan permasalahan, ketika Anda mau membatasi permasalahan itu hanya untuk faktor ekonomi, politik, dan hukum, udah disebut di situ. Nah, itu. Langsung di ini aja Pak ya, to the point di rumusan masalahnya aja. To the point saja di perumusan masalah. Penelitian ini membatasi permasalahan pada faktor ekonomi, politik, hukum misalnya. Atau apa yang mau dibatasi. Gitu. Silahkan saja, nggak ada masalah. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau di skripsi, itu ada bab sendiri. Batasan masalah. Nah, coba lihat senior-seniormu, skripsi senior-seniormu, atau di Digilib Library Unila itu kan ada. Searching saja. Atau kita punya buku panduan, gitu ya. Dapat nggak sih buku panduan penulisan? Dapat, Pak. Dapat, Pak, tapi nggak tahu kemana. Sudah dikiloin. Nah, nggak tahu juga itu. Kalau nggak ada, saya ada nih di kampus. Pak, yang universitas sama fakultas beda apa gimana itu, Pak? Universitas dan fakultas beda. Karena memang disamakan dengan, bukan disamakan, karena setiap fakultas juga ada yang beda. Karena di science ya, terutama di eksak itu kan beda.
Soalnya waktu praktik dapatnya cuma universitas kok saya, Pak. Ya, universitas nggak apa-apa dipakai. Tapi nanti coba diharmonisasikan sama skripsi senior-senior. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya, Pak. Nah, saya kira teman-teman sampai situ dulu ya. Kalau yang lain-lain nanti takutnya agak bingung. Tapi teman-teman sampai bisa membuat artikel jurnal. Kalau skripsi sambil jalan ya. Yang saya bilang, nih kita masuk ke skripsi. Anda buat 1 sampai 8 halaman lah ya. Itu sampai permasalahan hukum. Nah, itu nanti saya akan lempar Anda ke dosen yang menjadi peer group-nya. Misalnya Ridho, kemarin angkat masalah labor sama HAM. Itu saya kasih kemarin ke Pak Talib untuk diskusi judul. Ketika Pak Talib ACC, kemungkinan besar Pak Talib akan jadi pembimbing 1, dan nanti saya akan cari pembimbing yang lain. Gitu. Nah, teman-teman tinggal nanti misalnya mau nulis apa laut. Oh, laut nanti saya kasih Bu Desi misalnya. Oh, mau nyari ekonomi saya kasih Bu Desi. Oh, misalnya HAM Pak Rudi. Masalah apa lagi? Oh, pidana internasional, oh Bu Ria. Oh, humaniter Bu Ria. Atau ekonomi dan udara Pak Naik. Nah, tinggal nanti tema apa yang Anda kira-kira pengen cari. Jadi makanya di setiap kuliah itu cari isu apa gitu yang menarik. Kalau kesulitan cari judul, sini nanti saya brainstorming teman-teman gitu. Anda buka coba kementerian-kementerian atau organisasi-organisasi internasional, coba buka konvensi-konvensinya. Ada permasalahan hukum nggak di situ? Banyak sekali permasalahan hukum. Gitu. Jadi jangan merasa sulit mencari permasalahan gitu, sulit mencari judul. Nanti saya coba cuci otakmu gitu. Gimana caranya biar gampang dapat judul. Gitu ya. Karena cari judul gampang banget gitu loh. Yang susah itu memulai. Memulai itu yang paling sulit gitu ya. Sama kemauan. Gede nafsunya tapi nggak mulai-mulai. Nah, itu yang sulit. Nah, di skripsi ya teman-teman buat 1 sampai 8 halaman dengan permasalahan hukum dengan outline-nya dulu deh. Outline-nya dulu nih. Kalau saya bilang lanjut buat sampai 8 halaman sampai permasalahan hukumnya apa. Itu ya. Kemarin cuma Ridho aja deh kayaknya. Si Charlie udah belum? Sudah ada beberapa judul sih, Pak. Nah, jadi jangan ada beberapa judul, mana outline-nya, kirim ke saya. Ya, Pak. Jadi COVID ini bukan jadi permasalahan ya. Siapa cepat, kita itu di HI itu first to file sebenarnya. Ya siapa cepat ya dia yang lulus cepetan gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya dosen-dosen tuh ditanya, coba ditanya, Bu, ada judul nggak yang buat skripsi saya gitu. Kalau saya dulu begitu. Daripada saya sulit-sulit nyari, saya tanya sama dosennya. Bu, ada nggak kira-kira judul buat saya, Bu? Siapa tahu dosen-dosen itu punya penelitian yang bagus. Nah, jadi kan kalian bisa kolaborasi, gitu. Bisa mendapatkan keuntungan. Kalau saya ditanya, Pak, banyak nggak judul? Guys, banyak banget. Tinggal mau nulis atau enggak. Gitu, ya. Nah, kalau sistematika skripsi bukan jadi permasalahan, Anda bisa cari dan lain-lain. Sekarang siapa yang mau diskusi? Monggo, silakan. Tugas jangan kirim ke email, ke Google Class. Oke, Pak. Kerajinan juga kirim-kirim ke email. Ayo, ada? Udah ngerti semua, Pak? Kalau udah ngerti, ya udah saya tunggu di Google Class, nanti saya buat forumnya ya.
3 hari ini saya tunggu. Oke. Iya, Pak. Yang di Bandar Lampung berapa orang ya? Coba sebut. Saya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya itu sebut nama dong. Oh iya. Cari Al-Hadi, Pak. Chandra, Pak. Dimas, Pak. Terus? Sawal, Pak. Lagi. Ya. Paris, Pak. Mirja. Hmm. Berarti banyak dong ya. Aduh, Nadia ini lupa lagi. Banyak, Pak. Banyak ya. Jadi nggak ada alasan. Jadi kalau udah buat, saya bilang ke si Dimas, Pak, saya mau diskusi. Ya udah sini datanglah ke kampus kita diskusi. Tapi kalau udah ada gejala-gejala COVID, udah di rumah aja, nggak usah ikut-ikut. Ya, Pak. Ada yang lain? Ada yang mau tanya? Jadi kirim outline dulu, Pak, untuk skripsi, Pak. Yes. Secara singkat. Oke. Tapi kita ini dalam waktu dekat nggak bicara skripsi loh. Kita bicara artikel jurnal. Iya, Pak. Nah, Mungkin tugas yang untuk 3 hari ke depan tuh kirim outline untuk jurnal yang bakal dibuat, artikel yang bakal dibuat gitu, Pak. iya, 3 hari ke depan itu buat outline yang akan dibuat, yang akan menjadi nilai ITE Anda. Nilai hukum teknologi. Nah, kalau memang sudah selesai artikel Anda mau ngajuin skripsi, monggo. Jangan lama-lama. Ya, ngapain lama-lama? Bayar terus. Kalau orang kaya enak. Kalau orang udah miskin gimana? Gitu, mau bayar pakai apa? Ya, jangan lama-lama makanya. Dapat beasiswa enggak, keluarin duit iya. Kita itu berpikir gimana caranya kita kuliah menghasilkan uang. Gimana caranya? Ini lagi usaha, Pak. Usaha apa? Joki. YouTube. Joki, Pak. Enggak, Pak. Joki the best sih, Pak. Halal, Pak, halal. Ya, halal boleh. Nggak apa-apa, banyak. Saya pun ada yang saya bilang, kemarin Hafiz ngadep saya nih, ada Hafiz nih. Saya bilang, jadi joki itu saya kasih nilai bagus. Tapi kalau ketangkap ya udah bukan urusan saya gitu. Kenapa saya kasih nilai bagus? Karena dia sudah berusaha. Berusaha apa? Jadi pinter. Jokinya apa? Banyak jokinya. Ngerjain tugas orang. Yang pinter siapa? Kan kita gitu kan. Tapi nggak bagus cara begitu. Ya. Nah, cari yang lain. Apa? Banyak. Bantu dosen penelitian, naskah akademik. Apalagi. Wah, banyak deh pokoknya. Kalau nggak bisa cari duit, ini saya kasih tahu. Tuh belajar sama yoga juga tuh buat YouTube. Ya. Hukum, Pak. Tapi kontennya yang menarik dong gitu. Kalau kontennya kayak saya yang nggak menarik, bukan cari duit itu, berbagi ilmu namanya. Ya. Ya, Pak, kalau udah balik balam bikin lagi, Pak. Ya kalau lo udah dapat duit, bagi-bagi kawan lo. Jangan dimakan sendiri. Lagi, Pak, nanti, Pak. Siap, Pak. Nah, oke. Ada yang lain? Jadi diperkirakan kalau pegawai sih 4 Juni udah masuk ya, 5 Juni udah masuk. Tapi kalau kalian saya nggak tahu gitu ya, siap-siap saja gitu. Tapi kalau sakit-sakit mending ngomong jujur aja lah, saya sakit Pak gitu. Nggak usah kesini-sini gitu. Nggak usah ke Unila selamanya juga nggak apa-apa lah. Daripada sakit nanti. Oke, ada yang lain? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semua. Cuma pesan saya satu sekali lagi. Saya mau kalian nih solid. Dan nanti kalau udah COVID udah reda, saya minta foto rame-rame kalian. Ya? Iya, Pak. Mau saya Iya, Pak. gede-gede, jadi yang mukanya jelek itu kelihatan. Gitu. Yang jelek, woi.
Nanti kalau ngelihat, oh ini udah di sini, oh ini udah di sini, oh ini udah di sini. Nah itu enak ngelihatnya gitu ya. Dan kalau ada kesulitan, sekali lagi saya bilang ke rekan-rekan, kasih tahu juga teman-teman yang lain, kalau ada kesulitan ngomong, ya, jangan diem-diem aja. Dan saya nggak mau kalian itu masuk HI cuma gara-gara nilainya gampang, dosen-dosennya gampang. Enggak, salah kalau gitu. Kebalik gak sih, Pak? Kebalik. Kebalik ya, Pak. Kami sudah mengetahui hal itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi yang gila siapa kalian berarti ya? Sekarang kami yang gila sekarang, Pak. Enggak, sekarang ini tujuan kami adalah merubah pola pikir Anda. Itu tujuan utamanya. Pola pikir apa? Pola pikir pejuang. Ya, Pak. Gimana bisa bertahan di zaman yang begini edannya gitu. Kalau mau cuma mengharapkan lulus cepat, ya jangan masuk HI. HI juga bisa cepat, HI juga bisa berprestasi, tapi tergantung yang bawa mobilnya siapa. Benar, Pak. Bawa mobilnya kalian, bukan dosennya. Ada nggak anak-anak HI yang telat sampai hari ini? Ada yang mau pra-DO juga ada. 2021 ada yang DO. Aktivis. Ekonomi mampu. Apalagi? Iya, Pak. Penyakitnya 1M. Males. Tuh. Ya, oke lah. Udah banyak ngoceh-ngocehnya gitu ya. Ya. Jadi nanti ini saya share di materi ini. Sebenarnya materinya udah kalian catat juga. Nanti saya posting di YouTube aja lah kayak yoga lah gitu ya. Iya, Pak. Jadi buka aja. Kemudian buat rekan-rekan yang apa ya? Coba Dimas nanti bantu cari lomba-lomba gitu ya. Nah, lomba-lomba itu juga jadi nilai plus loh. Akreditasi dan nilai plus Anda khususnya LKTI ya di skripsi gitu. Nah, coba ikut gitu loh. Nah, kita nggak tahu nih COVID. Kalau saya itu berencana 2021 Anda ikut debat Pandi, pengelola nama domain. Tapi kayaknya nggak diadakan gitu loh. Karena banyak lomba mahasiswa juga sekarang dibatalin. Nah, tapi coba kita lihat nanti lah ya sambil Dimas cari-cari gitu ya. Dimas ini orang Bandar Lampung apa orang mana? Jakarta, Pak. Hah? Jakarta, Pak. Jakarta. Jadi lo lebaran di sini? Di sini, Pak. Kasihan banget lo. Kasihan dong di kosan. Di kosan saya, Pak. Waduh, lo nggak ngomong. Nah, coba bilang, saya kirimin bolu. Sayang sekali, Bu. Ini kalian... Masih ada nggak, Pak? Banyak. Kalian juga nggak ngajak dia kemana gitu. Kasihan dia, tambah butuh kayaknya di situ. Dimas kecantol Pak di Lampung. Oh gitu. Oh, kantor siapa? Iya. Oke. Menarik. Oke lah kalau gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan semoga semua sehat. Amin. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.